Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa, kata baik. Yes. Berikan bagi Tuhan lebih dasar. Haleluya. Kita bersyukur pada hari ini. Allah kita sungguh baik dalam kehidupan kita. Amin. Dia selalu memberkati kita. Dia selalu menolong hidup kita di dalam berbagai kehidupan yang kita alami. Seperti lagu tadi, dia tahu apa yang kita alami di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita bersyukur kalau Tuhan mengizinkan kita untuk bisa datang di hadapan Tuhan. Kita telah memuji Dia, bersorak-sorai untuk Dia. Saat ini kita mau duduk, mau dengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita pada hari ini. Nah, selama sebulan ini kita berbicara Kristus sebagai dasar kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Dan saya percaya setiap kita yang hadir setiap hari Minggu, kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan kepada setiap kita, bagaimana supaya kita bisa ada di dalam penyertaan Tuhan, supaya kita menjadikan Kristus sebagai dasar di dalam kehidupan kita. Bahkan dalam renungan-renungan setiap hari yang disampaikan kepada kita, kalau jemaat Tuhan membacanya, memberikan kekuatan bagi setiap kita, memberikan dorongan bagi kita supaya kita tetap hidup di dalam kasih anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan biarlah pada hari ini apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kita, kita bisa membawanya di dalam kehidupan kita. Nah, sebelum kita lebih jauh untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita buka Alkitab kita. Mari kita buka dari 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-7. Boleh ditampilkan di slide kami. 1 Petrus 2 6 sampai yang ke-7. Kalau sudah dapat semuanya, kalau ada yang belum dapat, boleh lihat di layar. Mari kita baca firman Tuhan ini karena hanya 2 ayat, ya. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Amin untuk firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini menyampaikan kepada kita siapa dasar di dalam kehidupan kita. Kalau kita kembali mereview kita apa yang sudah disampaikan kepada kita, mendengarkan apa itu dasar di dalam kehidupan setiap kita orang percaya, yaitu Kristus itu sendiri diumpamakan sebagai rumah, bangunan yang dibangun di atas fondasi yang benar, ya. Kalau kita kemarin beberapa minggu bahwa kalau rumah dibangun, fondasinya, dasarnya harus kuat, benar-benar kuat, supaya setiap beban, ya, yang ditaruh di atasnya dia bisa menopang. Sehingga setiap ada goncangan, setiap ada badai, bahkan gempa sekalipun, ketika bangunan itu kokoh, ketika dasarnya kuat, maka tidak akan gampang untuk roboh. Tetapi satu bangunan yang dibangun dengan sembarangan, tidak baik dasarnya, tidak diberikan dasar fondasi yang benar, maka akan mudah roboh, tergoncang oleh badai angin topan.
Demikian juga kita di dalam kehidupan kita, setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Sebagai orang yang sudah percaya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita harus menjadikan Dia sebagai fondasi di dalam kehidupan kita. Jangan sampai ketika kita menerima Kristus sebagai Juru Selamat kita, maka kita hidup tidak dengan tuntunan, tidak menurut apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kita tidak mau mendasarkan iman kita itu kepada Kristus itu sendiri. Padahal kita berkata, saya percaya kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat saya. Tetapi kita tidak meletakkan hidup kita di dalam kehidupan setiap yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mestinya kita harus bertanya, kenapa harus saya, kenapa harus penting, sangat penting untuk menjadikan Kristus sebagai dasar hidup kita, sebagai dasar hidup orang percaya. Kalau firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, Dia berkata, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Setiap orang yang menjadikan Kristus sebagai landasan atau fondasi di dalam kehidupannya, maka dia tidak akan dipermalukan. Di dalam berbagai kehidupan kita yang kita alami, di dalam setiap kehidupan kita, badai kehidupan yang kita jalani di dalam kehidupan kita, kalau tidak ada Kristus di dalam hidup kita, maka kita akan mudah untuk jatuh. Kita akan dipermalukan oleh dunia ini. Tetapi kalau kita menjadikan Kristus sebagai fondasi di dalam kehidupan kita, yang telah diletakkan oleh Kristus itu sendiri, maka kita akan bisa melewati apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena tanpa Kristus kita tidak dapat membangun kehidupan yang berarti dan kekal. Oleh karena itu, kenapa penting sekali menjadikan Kristus sebagai dasar iman percaya kita? Karena Kristus adalah fondasi yang kokoh. Kristus adalah fondasi yang kokoh, yang kuat, yang tidak gampang untuk digoyahkan oleh berbagai hal yang ada di dalam dunia ini. Kenapa? Karena kita tahu Kristus itu siapa. Kita mengenal Dia siapa yang kita percaya itu. Kadang-kadang kita sebagai manusia, kita bisa, kadang-kadang ada orang yang bergantung kepada seseorang. Pokoknya saya bergantung kepada seseorang ini karena saya melihat dia kuat, dia punya jabatan. Kalau nanti ada sesuatu yang terjadi kepada saya bisa minta tolong kepada dia. Nah, ada orang-orang itu memberikan kehidupannya, rasa amannya kepada seseorang karena dia bisa melihat orang itu orang yang berkuasa, orang yang bisa melakukan segala sesuatu, dia orang yang ditakuti, dia punya banyak harta. Jadi ketika nanti saya mengalami sesuatu, saya akan datang kepadanya dan mungkin dia bisa menolong saya. Nah, demikian juga kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus. Ketika kita menjadikan Kristus sebagai dasar, fondasi dalam kehidupan kita, mestinya kita tahu
bahwa yang kita jadikan fondasi hidup kita itu adalah orang yang super kuat. Amin. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Dialah yang mempunyai segala sesuatunya. Oleh karena itu kita harus percaya secara total kepadanya. Jangan sampai kita berkata, saya percaya, saya menyerahkan hidup saya kepada Kristus, tetapi kita tidak menjadikan dia sebagai Tuhan yang benar-benar kita percaya akan bisa membawa kita, mengeluarkan kita di dalam berbagai masalah setiap kehidupan kita. Saya percaya banyak setiap kita orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, hidup kita tidak berjalan dengan baik. Banyak liku-liku, kerikil-kerikil yang kita alami di dalam kehidupan kita. Apakah itu di dalam pekerjaan kita, apakah itu di dalam studi kita, apakah itu di dalam usaha kita, bahkan di dalam rumah tangga kita. Kita akan mengalami segala goncangan-goncangan itu dengan berbagai intimidasi di luar kekristenan. Bisa akan menggoyahkan iman kita kepada Tuhan. Tetapi kalau kita percaya bahwa Tuhan adalah fondasi kehidupan kita, maka kita tidak perlu takut. Karena kita tahu Tuhan akan memegang tangan kita. Ketika kita jatuh, Tuhan akan mengangkat kita, memberikan pertolongan bagi kita. Yang menjadi persoalan pada saat ini, sungguhkah kita pada saat ini menjadikan Tuhan itu sebagai fondasi dalam kehidupan kita atau tidak? Ketika kita bekerja, apakah kita menjadikan Kristus sebagai fondasi? Ketika kita berusaha, apakah kita menjadikan Tuhan sebagai fondasinya? Ketika kita berumah tangga, apakah kita menjadikan Tuhan sebagai fondasi? Itu yang menjadi pertanyaan bagi kita pada saat ini. Atau kita hanya bekerja sebagai aktivitas kita sehari-hari tanpa menyertakan Tuhan di dalam kehidupan. Kita hidup, bangun pagi, pulang malam, tidur lagi, bangun lagi, tanpa menyerahkan hidup kita ke dalam tangan kasih Tuhan. Kita berusaha melakukan setiap usaha kita tanpa memohon kepada Tuhan, pertolongan kepada Tuhan. Dalam rumah tangga kita, kita menjalankan rumah tangga kita tanpa dasar Kristus di dalam kehidupan kita, sehingga kita mudah tergoyah. Oleh karena itu, setiap jemaat, ketika kita menerima Kristus sebagai juru selamat kita, maka kita harus menjadikan dia menjadi fondasi di dalam kehidupan kita. Karena Kristus adalah fondasi yang kokoh, tidak mudah untuk digoyahkan, tidak mudah untuk diombang-ambingkan oleh rupa-rupa apapun di dalam dunia ini. Begitulah ketika kita menjadikan Kristus sebagai dasar di dalam kehidupan kita. Itu sangat penting. Karena tanpa fondasi yang kuat, maka bangunan itu akan gampang untuk roboh. Makanya di dalam kehidupan pekerjaan kita, kadang-kadang kita gampang ya untuk terdepak dari satu perusahaan kalau kita tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam usaha kita gampang untuk tidak maju, ya, susah untuk tidak maju, tidak berkembang karena tidak dilandasi dengan firman Tuhan. Kita tidak percaya kepada Tuhan. Dalam rumah tangga kita tidak menjadikan Tuhan sebagai fondasi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, pada hari ini Tuhan berkata kepada kita, jadikanlah Kristus menjadi fondasi dalam kehidupan, karena dia adalah fondasi yang kokoh. Yang kedua, kenapa sangat penting menjadikan Kristus sebagai dasar di dalam kehidupan kita?
Yaitu karena Kristus adalah sebagai sumber kehidupan. Kenapa kita harus menjadikan Kristus sebagai dasar di dalam kehidupan kita? Karena Kristus itu sendiri adalah sumber kehidupan. Dia yang memberikan kehidupan bagi kita. Kristus adalah yang memberikan kehidupan bagi kita dan kekuatan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Dia yang telah menyelamatkan kita. Dalam Yohanes 3 yang sering kita dengar dan mungkin yang sering kita baca. Yohanes 3 ayat ke-16 dia berkata begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan telah mati bagi kita, makanya pada saat ini kita bisa hidup. Dia telah menanggung setiap dosa yang kita perbuat, sehingga pada saat ini kita hidup. Dia telah menyelamatkan kita. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah mengapa kita harus menjadikan Kristus sebagai dasar dalam kehidupan kita, karena dia sumber dari kehidupan itu sendiri. Sehingga dengan Kristus kita dapat menghadapi segala tantangan dan kesulitan dengan percaya diri. Kalau kita mengalami berbagai tantangan di dalam kehidupan kita hari lepas hari, kalau tidak ada Kristus dalam kehidupan kita, maka kita tidak bisa menghadapinya dengan percaya diri. Masalah boleh saja terjadi di dalam kehidupan kita. Itu tidak mungkin kita pungkiri bahwa masalah itu pasti kita akan alami. Persoalan, tantangan di dalam kehidupan itu tidak bisa kita usir di dalam kehidupan kita. Atau kita tidak bisa berkata, Tuhan, saya tidak mau ada persoalan di dalam hidup saya. Tidak ada mau musibah di dalam kehidupan saya. Tidak bisa. Tetapi kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, ketika ada tantangan di dalam kehidupan kita, maka kita akan berkata, Tuhan, saya percaya Engkau akan memberikan kekuatan bagi saya untuk melewati setiap rintangan, tantangan yang saya alami pada saat ini. Tantangan apa? Rintangan apa? Persoalan apa yang saudara jemaat Tuhan alami pada saat ini? Hanya kita sendiri yang tahu pada saat ini apa yang kita gumuli pada saat ini. Tetapi mari percaya, Tuhan berkata kepada kita pada saat ini, ketika engkau mengalaminya itu, maka percaya dirilah karena ada Tuhan sebagai sumber dari kehidupan itu sendiri. Bersyukur kepada Tuhan atas apa yang kita alami pada saat ini. Persoalankah, tantangankah? Biarlah itu menjadi alat bagi kita untuk tetap lebih dekat kepada Tuhan. Yang menjadi persoalannya pada saat ini, setiap kita anak-anak Tuhan, ketika kita mengalami satu goncangan di dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami persoalan di dalam kehidupan kita, justru kita menjauhkan diri kepada Tuhan, bukannya kita mendekat kepada Tuhan. Nah, inilah yang salah yang selalu kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita mau lari di dalam masalah itu, sementara masalah itu akan terus ada di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ketika ada rintangan-tantangan dalam kehidupan kita, maka kita harus menghadapinya. Tetapi sebelum kita
kita menghadapinya, kita harus dulu kuat. Kita harus tahu bahwa, oh, saya punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang sanggup melepaskan saya di dalam berbagai apa yang saya alami pada saat ini. Oleh karena itu, jangan setengah-setengah percaya kepada Tuhan. Kita hanya percaya ketika kita menerima berkat daripada Tuhan. Oh iya, terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan saya. Karena kita baru mendapatkan berkat, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita merenungkan firman Tuhan, rajin untuk beribadah. Tetapi ketika ada tantangan dalam kehidupan kita, persoalan di dalam kehidupan kita, kita jauh. Oh Tuhan, kenapa ini? Kayaknya saya tambah dekat kepada Tuhan, kok sepertinya masalahnya tambah ada. Persoalannya kayak tambah ada. Kayaknya tidak hilang-hilang masalahnya. Bagaimana kita bisa melewatinya ketika kita dekat kepada Tuhan, ada tantangan, kita mundur. Yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, kita harus tetap percaya kepadanya. Karena dialah sumber kehidupan itu. Sehingga ketika ada tantangan, persoalan di dalam kehidupan kita, kita tidak mundur. Kita tetap maju. Tuhan, saya mau menghadapinya. Tetapi saya mau menyerahkan hidup saya ke dalam tangan kasih Tuhan. Karena saya tahu Engkaulah sumber kehidupan saya. Engkau yang telah menyelamatkan saya. Dan saya percaya di dalam setiap masalah yang saya hadapi pada saat ini, Tuhan juga akan menyelamatkan saya. Bukannya kita mundur benar-benar. Tahu-taunya hilang dari peredaran. Tahu-taunya kita tanya, kemana ini sekarang? Oh, tidak tahu kemana dia. Kok kayaknya saya sudah tidak lihat dia datang beribadah kepada Tuhan. Karena dia ada masalah, dia mundur. Bukannya dia maju. Jemaat Tuhan, hari ini Tuhan berkata kepada kita, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, kita dasarkan iman kita kepada Tuhan. Kita jadikan fondasi di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu dialah sumber kehidupan kita. Dia sebagai fondasi, dia sumber kehidupan kita. Itulah kenapa sangat penting kita menjadikan Tuhan sebagai dasar di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kenapa penting sekali menjadikan Kristus sebagai dasar hidup kita? Karena Kristus sebagai teladan di dalam kehidupan kita. Dia menjadi contoh di dalam kehidupan kita. Dalam firman Tuhan 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-21 berkata begini, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Yang perlu kita tahu bahwa Kristus itu adalah menjadi teladan di dalam kehidupan kita. Kita jadikan Kristus sebagai teladan dalam kehidupan kita. Kalau kita tahu bahwa kita jadikan Kristus sebagai teladan dalam kehidupan kita, maka kita akan mengerti ketika kita menjalankan roda kehidupan kita hari lepas hari. Ketika kita tahu bahwa Kristus datang ke dunia ini telah menyelamatkan saya dan dia menderita, ya. Ada penderitaan di situ. Bukan hanya kesenangan yang diterima oleh Tuhan, tetapi ada penderitaan di situ. Tetapi dia memberikan contoh bagi setiap kita. Dia bisa melewati semua itu. Itulah yang akan menjadikan, yang kita jadikan sebagai contoh di dalam kehidupan kita, bahwa ketika Kristus menderita untuk dosa-dosa kita, untuk pelanggaran kita,
Oleh karena itu, seperti yang saya bilang tadi, penderitaan yang kita alami pada saat ini, mari kita teladani Kristus untuk menghadapinya. Kristus memberikan teladan bagi kita. Oleh karena itu, setiap kita orang yang percaya dipanggil, karena dia pun sudah menderita. Tetapi bagaimana caranya supaya lepas dari berbagai apa yang dialami selama dia di dunia ini? Dia tahu tujuannya untuk datang ke dunia ini. Dia tahu tujuannya, yaitu untuk menyelamatkan setiap kita. Kristus teladan bagi orang percaya. Dalam hidup sehari-hari, Ia menunjukkan kasih, memberikan pengampunan dan kesabaran di dalam pelayanannya. Ketika Dia menyampaikan apa yang menjadi kehendak Bapa, maka Dia melakukannya dengan taat. Dia mencerminkan karakter yang kuat di dalam kehidupan ketika dia ada di dalam dunia. Oleh karena itu, mari setiap jemaat Tuhan, mari kita jadikan Kristus sebagai teladan di dalam kehidupan, di dalam menghadapi apapun yang kita hadapi di dalam dunia ini. Karena tanpa kita menjadikan Kristus sebagai teladan contoh di dalam kehidupan kita, maka kita akan hidup di dalam hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat ya, mungkin lebih anak-anak pada zaman sekarang, banyak ya figur-figur yang bisa mereka lihat, baik itu di media sosial maupun dengan apa yang mereka tonton, ya. Ada figur yang mereka kagumi, ya, yang mereka lihat, sehingga mereka ngefans kepada orang itu, ya, atau kepada artis-artis, ya. Mungkin setiap kita yang ada di tempat ini ada figur-figur orang-orang yang kita lihat, yang kita jadikan sebagai panutan kita, benar nggak? Ya, kalau kita lihat, ini sana ini Bapak ini luar biasa ya, orang ini luar biasa. Jadi kita kadang-kadang mengikuti apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan. Nah masalahnya, kalau orang itu yang kita kagumi itu benar-benar orang yang baik, orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik, bagaimana? Oleh karena itu jangan salah menjadikan contoh figur di dalam kehidupan kita. Terlebih kepada anak-anak kita pada saat ini, kita harus tetap mengawasi mereka ketika mereka ya melihat berbagai media sosial pada saat ini. Jangan sampai mereka mencontoh orang-orang yang tidak benar, mengikuti orang-orang yang tidak baik. Boleh saja kita jadikan teladan kita orang-orang di luar sana, tetapi kita harus lihat apakah yang dia perbuat benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu jangan lagi kita mencari siapa yang saya akan jadikan sebagai teladan dalam kehidupan saya. Kita lagi mencari orang-orang yang baik, orang-orang yang dermawan kayaknya ini. Oh ya, saya mau menjadikan dia teladan dalam kehidupan saya. Jangan. Firman Tuhan berkata kepada kita pada saat ini, jadikanlah Kristus sebagai teladan di dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Karena Dia adalah penuh kasih di dalam kehidupannya. Dia mengampuni setiap orang. Dia mati bukan hanya kepada orang yang percaya kepadanya, bahkan kepada orang-orang yang mengalihkannya sendiri. Dia memberikan pengampunan, Dia memberikan kasih itu di dalam kehidupan. Pada saat ini kadang-kadang kasih itu sudah hilang di dalam kehidupan kita, hilang di dalam keluarga kita, hilang di tempat pekerjaan kita, hilang di tempat di mana kita belajar. Kalau kita melihat berita-berita pada saat ini, kenapa bisa terjadi itu? Karena mereka tidak punya kasih, mereka tidak punya teladan dalam kehidupan mereka. Beberapa minggu ini kita bisa melihat bagaimana siswa SMP ya membuli teman
sendiri. Mereka buka bajunya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena tidak ada kasih dalamnya. Karena yang mereka lihat adalah tontonan-tontonan yang tidak benar, yang tidak baik, sehingga mereka melakukan sendiri. Tetapi kalau kita menjadikan Kristus sebagai teladan dalam kehidupan kita, otomatis kita punya kasih di dalamnya. Kemarin ketika saya udah mau berangkat kerja lagi, dulu persiapan dulu, nonton berita, ada suami menganiaya istrinya sampai mati. Tahu kenapa? Hanya gara-gara itu. Coba bayangkan bagaimana rusaknya dunia ini. Karena di situ tidak ada kasih di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak melihat teladan yang baik di dalam kehidupan mereka. Makanya hanya gara-gara sebungkus mie instan, nyawa bisa melayang. Oleh karena itu mari jemaat Tuhan, mari kita kembali ya pada kasih mula-mula kita kepada Kristus. Ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, Kristus menunjukkan kasih yang tak terbatas kepada manusia, bahkan kepada orang yang tidak mengenalnya. Tadi di sekolah minggu ya ditanya kepada anak-anak, kalau ada orang yang memusuhi kamu mau mengasihi dia enggak? Tahu sendiri pasti apa jawabannya. Tetapi firman Tuhan berkata kepada kita pada pagi hari ini, mari kita teladani Kristus karena dia penuh kasih. Karena kasih itu memberikan pengampunan kepada setiap orang, bahkan kepada setiap orang yang memusuhi. Oleh karena itu jemaat Tuhan, mari ya, mungkin pada saat ini ada orang-orang yang menyakiti kita, ada orang-orang yang memusuhi kita. Mari kasihi dia, mari ampuni dia, karena itulah yang Kristus lakukan di dalam kehidupan kita. Ada pengampunan di dalamnya. Kita harus sabar. Ketika Kristus menghadapi cobaan, ya ketika dia puasa selama 40 hari, ketika dia lapar, dan iblis berkata kepadanya, jadikanlah batu ini menjadi roti. Kalau tidak sabar, ini udah lapar banget. Yalah kita jadikan ini, ngomong saya Tuhan juga kok. Dia jadikan. Tetapi dia sabar, dia tahu tujuan dia datang ke dunia ini. Oleh karena itu jemaat Tuhan, pada hari ini, apa yang kita pelajari, apa yang kita dengarkan pada hari, mengapa Kristus sangat penting kita jadikan sebagai dasar kehidupan kita. Satu, karena Kristus itu fondasi yang kokoh di dalam kehidupan kita. Kedua, kenapa harus penting kita jadikan Kristus sebagai dasar kehidupan kita? Karena Kristus adalah sumber kehidupan kita. Yang ketiga, kenapa Kristus kita jadikan dasar di dalam kehidupan kita? Karena dialah yang menjadi teladan di dalam kehidupan kita. Karena dia penuh kasih, dia mengampuni, dia sabar, bahkan kerendahan hati ada di dalamnya. Jemaat Tuhan, firman Tuhan berkata kepada kita saat ini, mari ketika kita benar-benar mengatakan Kristus sebagai juru selamat saya, jadikanlah Kristus itu sebagai dasar di dalam kehidupan kita setiap orang percaya pada saat ini.
Amin untuk firman Tuhan.